Halo rekan-rekan se-Indonesia. Kali ini saya ada di ruang inkubasi penetasan telur dari BSF ini. Kali ini saya akan membagikan cara yang mudah, cara yang paling efisien bagaimana telur-telur BSF ini kita tetaskan. Kemudian setelah menjadi larva, telur-telur ini akan mengawali proses budidaya maggot kita. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kira-kira bahan-bahan apa aja yang diperlukan dalam proses penetasan telur ini. Yang pertama adalah ini adalah box. Box ini terbuat dari plastik dan saya dapatkan ini murah sekali. Ini bekas, barunya mungkin agak mahal ya. Box ini plastik, kuat. Kemudian ini ada spray untuk menjaga kelembaban dari media penetasan. Di sini ada dedak. Ini adalah dedak media yang akan kita gunakan untuk penetasan telur. Kemudian ini adalah air dan ini adalah telur-telur yang baru kita ambil dari kandang. Ini ada dua bentuk tempat menyimpan telur. Baik, pertama setelah kita mendapatkan persiapkan, kita akan membuat media atau menetas telur-telur itu. Tahap pertama adalah saya akan mengaduk dedak dicampur dengan air. Kita gunakan komposisi antara dedak dengan air kira-kira 1:3/4. Kemudian kita campurkan air ke dalam dedak ini. Kita aduk seperti ini. Baik, adonan yang pertama udah beres. Ini cara yang pertama, teknik yang pertama. Teknik ini sederhana sekali. Kita membuat adonan secukupnya dan ini diletakkan di tengah seperti ini. Tidak harus melebar sampai memenuhi alas box ini. Kenapa demikian? Karena ini digunakan kalau kita mempunyai media telur seperti ini, dimana kalau diletakkan di tengah ini hanya bagian tengahnya aja yang tersedia seperti ini gitu. Jadi kita tidak perlu membuat media sampai penuh, itu sayang sekali. Selanjutnya setelah ini diletakkan seperti ini, nanti telur-telur ini ketika menetas dia akan jatuh dan jatuh ke media ini. Media ini nanti akan menjadi makanannya. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita menaburi dedak kering di sekitar media yang adonan yang kita buat barusan. Hal ini untuk menjaga dari maggot-maggot muda nanti ketika lahir itu supaya mereka tidak kabur gitu. Oke. Seperti ini. Ini sudah selesai dan ini kita bisa letakkan di rak atau di apapun dan ini kita bisa tunggu sampai 3 atau 4 hari sampai akhirnya telur-telur itu menetas nanti. Yang kedua adalah kita membuat adonan yang sama, di mana perbedaannya hanya komposisi dari media adonan dengan wadah media kita. Jika kita menggunakan media telur seperti ini yang agak besar dan kita letakkan di atas media, maka kita memerlukan jumlah adonan yang lebih banyak karena untuk menampung maggot-maggot yang jatuh dari pinggiran ini. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kita membuat komposisi adonan antara air dengan dedak? Pertimbangannya adalah air itu harus bisa menjaga kelembaban dari media selama telur-telur ini belum menetas. Jadi hampir dipastikan bahwa air yang kita gunakan untuk membuat adonan ini dalam waktu 3 hari 4 hari sebelum telur ini menetas akan habis, menguap, dan media ini akan menjadi kering. Jadi pastikan air ini cukup, semakin banyak semakin baik, tapi diusahakan tidak encer sehingga ketahanan ini untuk ketahanan media, kelembaban media akan lebih lama terjaga.
Rekan-rekan, dalam 2-3 hari, 2 sampai 3 hari media ini hampir dipastikan akan mengering. Dan apa yang harus kita lakukan adalah melakukan penyemprotan pada media tempat bertelur BSF tadi. Di sini ada media, saya sudah siapkan. Ini kondisi media kira-kira sudah 3 hari. Ini ada yang menggumpal seperti ini dan kering. Nah, apabila ini sudah menjadi kering seperti ini, kita tinggal melakukan penyemprotan seperti ini. Ini kita lakukan setiap hari ketika kita menemukan bahwa media ini mulai mengering. Hal ini tujuannya untuk menjaga media ini tetap lembab. Intinya adalah ketika si telur ini menetas dan maggot ini jatuh, media ini harus dipastikan lembab. Satu lagi, saya mempunyai media yang sudah disiapkan. Ini adalah media dimana saya sudah siapkan. Ini kita bisa lihat media ini, kita bisa lihat telur-telur di sini sudah pada menetas. Di sini ada telur-telur yang kita letakkan di atas jaring, kemudian ada juga telur-telur yang terdapat pada media kuning ini. Dalam kardus juga ada. Dan saat ini telur-telur ini sudah menetas dan maggotnya jatuh ke media yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah kondisi media dari dedak dan air yang sudah mengering. Ini kita harus berjalan 2-3 hari. Ini pada hari kedua kita lakukan penyemprotan, tapi ini bisa kering kembali. Nah, kita lihat di bawahnya ini masih agak lembab, dan kita bisa lihat di sini, wow, ini ada ribuan di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, di samping sini. Nah, ini maggot-maggot yang baru lahir. Ini jumlahnya ribuan. Nah, di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada. Dalam kondisi media seperti ini, yang harus kita lakukan adalah melakukan penyemprotan seperti ini untuk menjaga kelembaban dari media ini. Kemudian boleh juga kita menambahkan sedikit maggot-maggot kecil ini. Kemudian kita melakukan penyemprotan seperti ini. Nah, perhatikan kalau misalkan air ini ketika kita menyemprot ini mengenai dinding dari box ini, maka ini harus dipastikan kering kembali. Cara yang paling mudah adalah dengan menaburi dinding ini juga. Kemudian pinggirannya kita taburi yang kering supaya ketika ini ada basah, si maggot-maggot ini tidak lari manjat. Rekan-rekan, demikian tata cara yang mudah, yang sederhana dari penetasan telur-telur BSF ini. Di belakang saya mempunyai banyak sekali media-media yang sudah menetas. Nah, ini udah beberapa hari dan ini siap dipindahkan ke bak pembesaran. Nah, ini ada ribuan. Ini maggot-maggot yang sudah lahir. Kemudian ini juga. Nah, dari media yang agak kering tadi akan menjadi media seperti ini, dan ini hanya menggunakan dedak. Nah, ini sudah siap dipindahkan ke bak-bak pembesaran. Demikian video singkat ini. Saksikan video tata cara selanjutnya mengenai tahapan-tahapan dari budidaya lalat dan maggot BSF.